Alhamdulillah sekarang bukan lagi berpikir bagaimana besok membayar utang atau itu, tapi bagaimana hidup kita ke depan bisa kontribusi buat umat. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Tambahan Pak Mansur. Baik ya, Masya Allah tadi yang disampaikan oleh Kang Hidayat memang Masya Allah luar biasa ya. Betul ya, setelah apa yang sudah kita lakukan ini, what's next gitu. Setelah semua ini selesai, ya tentu kita harus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia, saya sangat berbahagia dan sekaligus bangga karena kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan sosok-sosok inspiratif di mana mereka semuanya adalah pengusaha-pengusaha yang hebat. Tentu saja orang-orang yang di hadapan kita semua yang akan berbagi dengan kita semua, beliau sudah lunas utangnya. Kita nggak ngobrol tentang utang, kita nggak ngobrol tentang bagaimana langkah-langkah teknis tentang utang, tidak. Namun kita akan lebih besar, akan ngobrol tentang skupnya, yaitu MMC, MTR Leader Club, sebuah komunitas yang ternyata tidak ngomongin hanya utang saja, tetapi juga kontribusi bagaimana MMC ini berkembang, bertransformasi dari mulai PTR, kemudian MTR, dan sekarang bertransformasi menjadi MMC. Nah, tamu-tamu kita adalah orang-orang yang luar biasa yang meluangkan waktu, tenaga, dan pikirnya dan menjadi voluntary, tidak dibayar sama sekali mengembangkan MMC. Beliau berdua adalah pengusaha yang hebat dan beliau saat ini berada di tengah-tengah kita. Beliau adalah Pak Haji Hidayat dan Pak Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini kelihatannya kalem atau memang bagaimana nih Pak? Oh, kalem. Kalem sekali, biasanya meledak-ledak nih. Semangat sekali. Saya mendengar tadi mulai tentang PTR atau misalkan MTR, apalagi dibahas tentang utang. Jadi saya kok ngebahas utang, saya udah nggak punya utang. udah lupa ya. Itu yang bikin saya tadi, loh, kok saya panggil ke sini masih mau ngomongin utang gitu. Agak tersinggung ya. Ini mohon maaf nih yang masih punya utang, jadi kita nggak bahas utang ya Pak. Iya. Memang dulunya waktu saya masuk ke PTR atau MTR yang sekarang MMC ini, ya dalam keadaan utang gitu, punya utang. Bahkan nggak bisa diajak guyon begini. bahaya gitu kan. Emosi datangnya. Baik. Masya Allah. Kabarnya sehat Pak Haji nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, Pak Mansur juga sehat ya. Alhamdulillah, Mas Buti. Jauh-jauh dari Jawa Tengah, meluangkan waktu di sela mengelola klinik. Alhamdulillah kliniknya semakin berkembang Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Semenjak lunas utang itu sesuatu gitu. Baik. Alhamdulillah, Pak Haji. Pabriknya kan semakin berkembang, semakin luar biasa ya. Alhamdulillah wasilah dari ilmu-ilmu di MTR atau MMC ini luar biasa, step by step kita terapkan gitu. Dan alhamdulillah kalau dulu nggak bisa nih kayak begini jalan seharian atau 2 hari 3 hari, sekarang alhamdulillah lah. Kalau ada acara ketemu teman-teman seneng gitu. Urusan pabrik insya Allah sudah ada yang ngelola, udah ada yang ngomong. Masya Allah. Luar biasa. Bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Tapi ada tujuan, jalan-jalannya bukan tujuan. Alhamdulillah ya Pak ya. Demi kebaikan insya Allah. Baik, gini Pak, kita ngobrol tentang tadi skop lebih tadi saya sebutkan bahwasanya MMC, banyak orang MMC kan lagi-lagi soal utang kan begitu, padahal MMC ini bagian dari kontribusi yang dikelola secara profesional gitu ya Pak ya, ada organisasinya, ada pengurusnya. Dulu sebelum dari MMC juga ada MTR itu justru pengurusnya sampai ke korda-korda, kecamatan-kecamatan ya Pak ya, dikelola sangat-sangat luar biasa. Nah, banyak orang yang tidak tahu tentang MMC. Nah, versi Pak Haji Hidayat sama Pak Haji Mansur, monggo MMC itu apa sih Pak gitu Pak, kita pengen dapat gambaran kira-kira begitu. Monggo, tafadhol Mas Kuran, silakan. Haji dulu boleh, Pak Mansur dipersilakan. Ya, Pak Mansur dulu kayaknya lebih ini. Tadi soalnya udah di ini ya, udah tanya-tanya tentang ini. Baik, terima kasih Pak Mas Buti ya dan Pak Haji, luar biasa, Masya Allah ya. Memang bagi kami MMC itu adalah sebuah wadah di mana kita ini terus untuk meningkatkan kapasitas ya. Di sini kita memang terus diberikan pemahaman-pemahaman yang bagus tentang bisnis yang sesuai dengan syariat Islam dan circle ya, atau lingkungan yang memang kita create, kita buat agar lingkungan itu saling mensupport satu sama lain ya, mendukung bisnis kita masing-masing, sehingga
kita diminta dalam tanda petik dipaksa untuk menjadi orang yang terbaik di kelas kita gitu ya, baik di level kota kita masing-masing atau yang lebih tinggi nanti di skup nasional. Nah di sini kita memang dipaksa untuk terus berbenah, dipaksa untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang terbaik di kelasnya, dan dipaksa menjadi pribadi-pribadi yang untuk terus belajar gitu ya, karena sejatinya seluruh apa yang kita lakukan ini ketika kita tidak memiliki ilmu yang cukup untuk menyelesaikan seluruh permasalahan kita lama-kelamaan akan tertindas gitu. Oleh karenanya berubah, bertransformasi itu menjadi hal yang mesti kita lakukan sehingga hidup kita, bisnis kita itu tetap stay relevan dengan balutan bingkai syariat Islam yang kita pegang teguh sampai saat ini. Itu Mas Budi, Masya Allah MMC ini. Luar biasa ya. Monggo Pak Haji, ada tambahan MMC nih lewat kacamata Pak Haji nih. FPC itu apa nih? Tapi jangan sama lewat kacamata hati pikiran atau kacamata asli nih. Ya menurut saya ini kalau MMC itu adalah kumpulan para pengusaha yang punya jiwa pejuang. Ya, karena apa? Karena di MMC itu para pengusaha bukan saja diajarkan bagaimana berbisnis untuk menutupi kebutuhan dirinya, keluarganya, tapi bagaimana lebih luas lagi. Kita sebagai pebisnis muslim harus punya jiwa pejuang bagaimana kita itu bisa berkontribusi buat umat. Karena banyak di luaran sana orang hanya mengembangkan bisnis demi kesuksesan pribadinya, golongannya, lingkungannya, keluarganya. Sebatas itu. Ada lebihnya mereka jalan-jalan, mereka euforia, mereka ya beli hal-hal yang ya lebih ke duniawi lah mungkin. Tapi di MMC ini bagaimana bisnis kita berkembang, ya tentu dengan kalau yang masih punya utang kita insya Allah dibimbing dengan bisa lunas. Habis itu bisnis kita itu diajarin untuk bagaimana bisa berkembang, keluarga kita juga lebih baik lagi. Jadi setelah semuanya kita pelajari, lewati, akhirnya apa? Kita sebagai pengusaha yang berjiwa pejuang dan hidup kita itu bagaimana bisa bermanfaat buat umat, itu yang saya ini kan. Insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Nah, begini Pak Haji, jadi Pak Mansur juga kan melewati banyak melewati banyak waktu. Ternyata dulu pertama kali mungkin sebelum PTR juga ada PTR, kemudian juga ada MTR gitu ya. Sekarang MMC. MMC itu singkatan, di dalam singkatan ada lagi nih Pak. MTR Miliarder Club. Wah, hampir semuanya miliarder nih. Nah, apa Pak yang mungkin berbeda gitu? Ada perkembangan apa atau ada kebaikan value apa gitu? Kemudian apakah sama atau bagaimana Pak? Silakan Pak. Oke, jelas berbeda ya. Jadi kalau yang saya ikutin, saya mulai ikut itu dari Oktober 2015, tentu masih zaman PTR. Terus ke MTR, MMC. Merupakan suatu ada perbedaan yang sangat signifikan menurut saya ini seiring perjalanan waktu. Ini semacam screening. Ya kan, screening atau seleksi seiring waktu, bahwa kalau dulu kebanyakan nih kalau dari sisi utang, banyak kan utang yang 10 juta juga ada, yang 100 juta. 2015. Iya, 2015 itu saya rasa hampir semua kalangan bisa masuk. Namun mindsetnya itu tidak, lebih sulit untuk berubah gitu kan, lambat untuk berubah. Entah kenapa kita bukan diskriminasi utang ya, tapi memang kenyataan seperti itu. Kemudian dirubah dengan pola MTR, MTR dengan waktu PTR itu belum ada kepengurusan di tiap daerah. Ngalir gitu aja, di mana ada acara kita datang atau tim dari Shereward datang untuk memberikan motivasi, memberikan kayak seminar lah. Di MTR mulai itu ada semacam kepengurusan di setiap daerah. Mulai happy. Bahkan event-event itu di setiap daerah luar biasa. Hampir setiap bulan itu mungkin 5-6 kali acara, dan itu luar biasa. Satu kali acara itu bisa 200 sampai 300 bahkan lebih gitu kan. Itu bisa dibayangkan satu bulan tuh bisa, kalau hitung-hitungan dulu kita ya, ber-1000 orang lebih dari setiap bulan yang gabung di MTR itu. Masya Allah. Ya, girohnya sangat luar biasa. Banyak pengusaha-pengusaha yang tersadarkan bagaimana sulitnya istilahnya usaha pakai utang itu. Ya. Dan akhirnya maksudnya bukan utang yang buat sulit, tapi memang awalnya memang indah, enjoy, tapi lama-lama yang Ustaz Mansur sering sampaikan, membayar kepastian dengan ketidakpastian itu yang akhirnya pasti kita harus melunasi, pasti kita harus mencicil, tapi penghasilan kita tidak pasti. Nah, dari banyak persoalan akhirnya MTR itu makin banyak pesertanya.
Tapi tetap di situ juga ada kekurangan, makanya disempurnakan, diperbaiki oleh MMC ini. Kenapa? Karena di MTR itu masih ada orang-orang yang gimana ya, lebih ke berpikiran bahwa hidup itu, jadi mental pejuang itu masih kurang. Banyakan orang itu hanya bagaimana ingin lunas, tapi untuk menjadi pejuangnya itu kurang, gitu kan, kurang greget gitu kan. Nah, seri waktu akhirnya dirubah menjadi MMC, dan MMC itu luar biasa. Sekarang yang gabung itu bukan sekedar pengusaha, mungkin banyak yang merapat dari para pejabat, para ya istilahnya pemangku kebijakan juga. Karena di MMC itu luar biasa orang-orangnya. Sekarang dari baik kapasitas pemikirannya, kapasitas usahanya, dan segala macam aspek. Dan insya Allah nanti MMC akan lebih luas lagi ke depan. Amin. Itu mungkin pandangan dari saya. Perbedaannya antara PTR, MTR, dan sekarang jadi MMC. Berarti berkembang pesat ya Pak ya. Artinya pasti ada hal-hal yang berbeda dari jumlah, kemudian jadi bukan berarti kita meninggalkan yang lama, tapi berubah itu sesuatu kepastian gitu, keniscayaan. Kita kalau tidak mau berubah, kita tidak mau meningkatkan kapasitas diri, ya tentu akan tertinggal gitu. Siap. Tambahan Pak Mansur, monggo. Baik ya, menambahkan sedikit apa yang dikatakan tadi Kang Hi ya. Siap. Jadi memang berubah itu adalah suatu keniscayaan yang memang harus kita lakukan sebagai adaptif perubahan sebuah era atau zaman ya. Satu hal yang mungkin ingin ditekankan kepada teman-teman yang sekarang ini mau bergabung atau belum bergabung dengan MMC gitu ya, bahwa transformasi yang dilakukan MMC dari MTR ke MMC itu memang ingin men-screening ya. Yang pertama, orang-orang yang memang punya daya juang, orang-orang yang punya pengaruh di daerah masing-masing, dan orang-orang yang memang siap berdaya gitu, siap berkontribusi. Jadi memang kita mengumpulkan orang-orang itu dahulu sebagai bentuk untuk bisa mempengaruhi, ya, bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga ketika kita sudah bergabung dengan MMC, tentu mental kita, sikap kita, pemikiran kita itu akan memiliki pemikiran yang berdaya gitu ya. Siap kontributif terhadap apa yang terjadi di negara kita tercinta ini. Nah, oleh karenanya hal yang mungkin bisa kita lakukan dalam aktivitas MMC ini memang mengedukasi umat ya. Kembali lagi edukasi, karena masyarakat di level middle high ini memang belum ada yang pegang gitu, dan mereka utang fine aja, utangnya bukan sekedar miliaran, itu triliunan sudah levelnya gitu. Jadi nah, orang-orang seperti ini memang harus kita edukasi ya, bukan edukasi secara bisnis atau apa, tetapi secara pemikiran bahwa kehidupan kita itu tidak hanya sekedar itu gitu ya. Jadi ending dari sebuah pembelajaran kita ini di MMC ya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Endingnya itu Mas Budi. Asal sekali dengarnya. Double impact ya kalau bahasa ini. Jadi mempunyai dua keuntungan, dunia dan akhirat. Semoga benar-benar terjadi dan menjadi kebanggaan kita bersama ya. Pak, kabarnya juga tadi kalau mengambil tadi ceritanya Pak Mansur, kan MMC ini kan juga skupnya itu kan semakin luas. Banyak hal yang sekarang ada gambaran program mungkin bela negara gitu Pak ya. Bela negara, ketahanan keuangan. Mungkin bisa dijabarkan atau bisa sedikit digambarkan gimana itu Pak? Bela ketahanan kan ada CCKU ya, ke para jenderal, kemudian monggo Pak, silakan Pak. Ya. Baik, beberapa kali MMC itu mengadakan acara CCKU ya, khususnya ke para istilahnya penjaga keamanan di NKRI ini, saudara-saudara kita. Ternyata kita ikut tergugah ketika curhatan-curhatan para penjaga kedaulatan NKRI ini. Mereka harus berjibaku kehidupannya itu dengan utang. Ternyata mereka itu pada punya utang. Kita pikir ya sebagai orang usaha, mereka tuh punya gaji tetap, bahkan ininya penghasilannya juga lumayan besar lah kalau dari sudut pandang kita. Ternyata Masya Allah mereka juga pada punya utang. Jadi kita yang kita khawatirkan bukannya memikirkan keutuhan NKRI atau keamanan NKRI, malah mikirin bagaimana besok gajinya itu dipotong untuk bayar utang gitu. Nah, maksud gini, akhirnya dari MMC itu ikut terlibat untuk bagaimana membantu mereka dalam arti merubah pola pikir ya, atau mindset, bagaimana ternyata hidup tanpa utang itu juga bisa gitu, enak gitu. Ya memang kalau bagi pengusaha dulu, kalau hidup tanpa utang itu tidak semangat katanya gitu kan.
Iya. ternyata hidup tanpa utang itu terasa nikmat buat siapapun itu, bukan buat pengusaha aja, buat ya para ASN atau para petinggi negeri sama gitu kan. Jadi ya seperti itulah. Jadi sekarang kontribusi MMC ini untuk para baik para pejabat ataupun para anggota kepolisian atau ini pun kita ayo kalau yang mau belajar dengan MMC monggo, kami insya Allah siap untuk memberikan kontribusi Ya. buat terbuka Siapapun ya. Iya, kabarnya juga nih Pak Mansur nih. Kemarin juga sempat kumpul-kumpul ada My Akso. Begitu kan juga ada kepeduliannya tidak hanya soal utang, juga ada kepedulian terhadap religi, yaitu ya tempat memang yang paling bersejarah bagi umat muslim ya, My Akso. Nah, itu gimana tuh Pak? Ya. Pak Baik ya, kemarin MMC juga beberapa waktu yang lalu menyelenggarakan event ya yang Masya Allah dihadiri oleh tidak kurang dari 600 pengusaha senior ya, yang mana mereka berjibaku untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat dunia dalam hal ini ya tentang Baitul Maqdis atau Aqsa, Masjidil Aqsa ini, karena ini adalah tempat yang sangat bersejarah bagi umat Islam ya, sehingga keberadaan My Aqsa ini ingin memberikan informasi yang benar tentang konflik atau apa ya istilahnya ya, penjajahan yang ada di Palestina itu tadi gitu. Sehingga masyarakat yang ada sekarang ini mendapatkan informasi setengah-setengah atau bahkan salah informasi yang ada itu. Sehingga My Aqsa ini diadakan dalam rangka untuk memberikan informasi yang benar tentang pembebasan Baitul Maqdis itu tadi. Sehingga karena ini memang sudah janjinya Allah ya, janjinya Rasul, maka My Aqsa ini didedikasikan penuh untuk penyadaran umat tentang konflik Israel Palestina dan pembebasan Baitul Maqdis yang selama ini masih berjalan. Gitu Mas Budi. Berarti MMC ini ya tidak lagi-lagi hanya melulu semata-mata karena utang gitu Pak ya, dan lingkupnya luar biasa. Termasuk ini mohon maaf nih Pak Haji kemudian Pak Mansur jauh-jauh kan sudah lunas utangnya kan gitu. Terus mau ngapain di MMC, terus apa yang diperjuangkan itu? Kan banyak orang yang berpikir begitu. Namun ternyata MMC itu punya gambaran yang sangat luar biasa ya, strategis ya dalam hal-hal apa ya, menyadarkan atau mengedukasi gitu ya. Pak Hidayat sendiri melihatnya bagaimana Pak MMC ke depan gitu? Oh, tadi kan dari MTR lingkupnya begitu, kemudian MMC sudah mulai berkembang sampai jenderal-jenderal kita ini ya. Ini ke depan bagaimana nih MMC harapannya, atau ada strategi gambaran seperti apa kira-kira? Monggo. Ya, seperti yang tadi dikatakan Mas Budi, kalau kita berbicara tentang utang, mungkin dari awal 2017 sudah pada lunas, ngapain juga gitu kan. Banyak orang tujuan ke PTR atau MTR awalnya itu kita ingin lunas utang. Ternyata pas kita masuk ke dalamnya, bukan cuma lunas utang gitu. Ya, utang itu hanya sebagai, ya mungkin kalau saya lihat 10% dari yang diajarkan untuk kita gitu kan, kita praktekkan dan alhamdulillah lunas utang. Nah, setelah lunas utang ini, alhamdulillah kita akan lebih terbuka lagi, baik peluang ataupun kontribusi. Nah, untuk MMC ke depan, saya berharapnya melihat MMC ini akan dibutuhkan banyak orang, dibutuhkan baik para pengusaha ataupun para pejabat di negeri ini. Insya Allah dengan kontribusi MTR untuk kemajuan negara Republik ini, insya Allah MMC ini akan menyebar luas di seluruh Indonesia, dan para pegiat atau relawan atau volunteernya itu ya benar-benar relawan yang tanpa dibayar, bahkan kami siap sukarela untuk istilahnya menyumbangkan sebagian dari hasil kita usaha untuk keberdayaan umat, karena kita merasa bersyukur bahwa dengan wasilah MMC ini kita merasa ada banyak perubahan ya, baik dalam dunia bisnis yang saya ini kan tadi, dengan kehidupan keluarga di masyarakat, dan alhamdulillah sekarang bukan lagi berpikir bagaimana besok membayar utang atau itu, tapi bagaimana hidup kita ke depan bisa kontribusi buat umat. Masya Allah, luar biasa. Tambahan Pak Mansur. Baik ya, Masya Allah tadi yang disampaikan oleh Kang Hidayat memang Masya Allah luar biasa ya. Betul ya, setelah apa yang sudah kita lakukan ini, what's next gitu. Setelah semua ini selesai, ya tentu kita harus memikirkan umat ya. Umat dalam hari ini adalah orang-orang yang ada di sekitaran kita, minimal yang terdekat dari kita ya. Bagaimana kita bisa mengedukasi, bagaimana kita memberikan penyadaran kepada mereka bahwa hidup itu tidak hanya sekedar materi, menyelesaikan utang atau apapun gitu, tapi ada sesuatu yang ingin kita tuju gitu ya. Artinya
dengan kondisi seperti itu diharapkan masyarakat mulai membuka mata ya, bahwa kontribusi untuk umat ini tidak hanya sekedar materi, tapi juga masalah hal-hal yang ingin kita berikan untuk agama ini, agar agama ini memang bisa dipakai, diterapkan di seluruh kehidupan kita, sehingga ketika MMC ini kita bisa memberikan penyadaran kepada umat ya, harapannya ya Islam bisa bangkit, Islam bisa memberikan solusi ya atas seluruh permasalahan-permasalahan negara ini, sehingga hanya dengan menerapkan aturan Islam saja insya Allah kita bisa memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan Islam di dunia. Itu, Masya Allah. Semoga apa yang diharapkan oleh Pak Mansur tadi, Pak Haji Hidayat, untuk Amin. yang kemajuan dari para pengusaha muslim ini dapat benar-benar terlaksana. Amin. Kemudian semoga juga apa ya, hal-hal yang dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha hebat ini tentu saja dapat menjadi wasilah dan dapat jadi keberkahan. Amin. Dan tentu saja juga menjadi hal yang nanti bisa apa ya, membuat ketika kita mempertanggungjawabkan dunia ini ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi amal jariah yang luar biasa. Satu kata terakhir mungkin nih Pak tentang MMC ya, kemudian tentang nanti ke depan MMC atau orang-orang yang mungkin dulu melihat transformasi dari MMC, kemudian melihat transformasi dari MTR ke MMC, mereka yang mau join lagi nih Pak, kan banyak juga yang belum ini nih. Satu dua kata Pak, tafadhol Pak, silahkan Pak. Dua kata apa dua kalimat ini? Bebas Pak. Bebas, kalau Pak Haji bebas lah. Bebas. Menurut saya itu MMC adalah komunitas the best saat ini, gitu kan. Jadi bagi yang belum bergabung, bagi saudara-saudara yang belum bergabung, ya ayo bergabung, jangan sampai menyesal. Karena permasalahan hidup bukan seperti ini aja, makin ke depan itu makin rumit dunia ini. Ya seperti itulah mungkin rumus ininya. Tapi dengan bergabung di MMC secara cepat, insya Allah permasalahan kita akan cepat terselesaikan. Karena di MMC bukan diajarkan bagaimana menyelesaikan masalah, tapi bagaimana kita diajarkan meningkatkan kapasitas diri kita. Itu yang saya rasakan. Oke. Silakan Pak Mansur. Baik, terima kasih ya. Bagi teman-teman, sahabat, saudara sekalian yang ingin hidupnya bahagia ya, penuh keberkahan dan penuh keberlimpahan, jangan lupa ya, hubungi MMC karena itu adalah tempat yang paling pas untuk Anda sekalian yang ingin hidupnya penuh keberkahan dan kebarukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mansur, terima kasih Pak Hidayat atas waktunya, atas inspirasinya. Semoga orang-orang semakin tercerahkan tentang apa itu MMC. Amin, MMC amin. bukan hanya sebuah kegiatan untuk lunas utang saja, tapi lebih besar lingkupnya. Amin. Semoga Pak Mansur, Pak Hidayat semakin berkah, Amin, usahanya amin, semakin ya Allah. maju, dan pastinya menjadi orang-orang yang paling berkontribusi. Amin. Insya Allah. Kita cukupkan pembicaraan kita baca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, baca hamdalah 3 kali, Alhamdulillah. Alhamdulillah. baca doa kafaratul majlis, Subhanallah. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.